Kita sering perhatikan bagaimana keadaan jamaah sholat subuh di masjid-masjid begitu sepi. Juga tidak sedikit yang telat sholat subuh, bahkan dikerjakan saat matahari telah meninggi. Padahal sholat 5 waktu sudah ditetapkan waktunya. Tetapi demikianlah, sholat subuh bagi sebagian orang terasa cukup berat mengerjakannya. Dari Ibnu Mas'ud, ia pernah berkata, di hadapan Nabi SAW disebutkan tentang seorang laki-laki yang tidur semalaman sampai datang pagi. Rasulullah SAW pun bersabda, laki-laki itu telah dikencingi oleh setan pada kedua telinganya. Dalam riwayat lain, di telinganya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis tersebut, kita bisa tahu bahwa seseorang yang telat bangun subuh bisa jadi ia dikencingi oleh setan di telinganya. Al-Qadhi Iyad memahami hadis tadi secara tekstual. Demikianlah yang benar. Lalu, dikhususkan kata telinga yang dikencingi karena telingalah pusat pendengaran untuk diingatkan. Ada ulama yang menafsirkan hadis tadi dengan mengatakan bahwa yang dimaksud adalah orang yang tidur hingga pagi hari sampai-sampai luput dari sholat subuh. Ini menunjukkan jeleknya orang yang tidak bangun subuh sampai-sampai dikencingi oleh setan. Setan saja sudah tidak kita sukai, apalagi jika sampai dikencingi oleh makhluk tersebut. Wallahul musta'an. Kita berlindung pada Allah dari kejelekan semacam itu. Nah, yang menjadi perhatian besar, diharamkan bagi seseorang mengakhirkan sholat hingga keluar waktunya. Karena Allah Ta'ala berfirman, sesungguhnya sholat itu adalah fardu yang ditentukan waktunya atas orang-orang yang beriman. Quran Surat An-Nisa 103. Wajib bagi setiap muslim yang telah dibebani syariat untuk menjaga sholat di waktunya, termasuk sholat subuh. Jika ada yang sengaja mengatur bangun subuh hingga keluar dari waktu subuh, maka ia sama saja dengan orang yang meninggalkan sholat subuh. Ia harus bertobat dan kembali mengerjakan sholat subuh di waktunya. Ingatlah bahwa orang yang malas bangun subuh bisa jadi terdapat tanda kemunafikan pada dirinya. Hal ini sebagaimana hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, tidak ada sholat yang lebih berat bagi orang munafik selain dari sholat subuh dan sholat isya. Seandainya mereka tahu keutamaan yang ada pada kedua sholat tersebut, tentu mereka akan mendatanginya walau sambil merangkak. Hadis riwayat Bukhari. Kami berharap lewat bahasan kali ini bisa memotivasi orang yang meremehkan bangun subuh untuk melaksanakan sholat subuh pada waktunya. Sekaligus juga sebagai pelecut semangat untuk terus merutinkan sholat sunnah qobliyah subuh yang pahalanya dijanjikan lebih baik daripada dunia dan seisinya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa kunjungi rumaiso.com, update setiap hari, insya Allah.